Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang blue screen atau biasa disebut juga dengan BSOD, yang mana merupakan singkatan dari blue screen of death. Selanjutnya saya hanya akan menyebutnya sebagai blue screen. Blue screen ini diakibatkan oleh beberapa kemungkinan dan lebih kepada kerusakan yang terjadi pada hardware, baik itu motherboard, RAM, ataupun hard disk. Untuk itu, saya akan mulai membahas pada kemungkinan pertama, yaitu pada RAM. Pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita cek terlebih dahulu apakah RAM-nya normal atau tidak. Biasanya RAM yang kotor atau pin-pinnya sudah mengalami korosi bisa mengakibatkan blue screen, sehingga bisa kita lakukan dulu yaitu pembersihan pada pin RAM. Kita lepas RAM-nya, kemudian kita bersihkan, lalu kita coba untuk dipasang kembali. Jika setelah kita bersihkan RAM kemudian normal, artinya memang blue screen diakibatkan dari sistem RAM yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan pembersihan pada RAM, namun masih terjadi blue screen, bisa saja karena RAM-nya rusak. Untuk itu, bisa melakukan penggantian RAM dengan RAM yang lain atau dengan RAM baru. Jika setelah dilakukan penggantian kemudian normal, itu artinya RAM-nya yang rusak. Namun apabila setelah dilakukan penggantian RAM masih saja terjadi blue screen, selanjutnya kita bisa cek pada hardware yang lain, yaitu hard disk. Kerusakan hard disk atau hard disk yang tidak maksimal kinerjanya juga bisa menyebabkan blue screen, seperti contohnya hard disk yang mengalami bad sector atau kerusakan pada bagian sektor tertentu bisa mengakibatkan blue screen. Karena sistem yang ada pada hard disk tidak bisa terbaca dengan baik, sehingga menyebabkan Windows tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Hal itu bisa menyebabkan blue screen. Yang bisa kita lakukan pada kondisi ini, kita coba dulu cek hard disknya normal atau tidak. Kita bisa melakukan cek hard disk menggunakan software yang sudah banyak dipakai, seperti hard disk Sentinel ataupun menggunakan software yang lain. Pastikan bahwa kondisi hard disk 100% sehingga aman untuk digunakan. Setelah melakukan cek hard disk dipastikan normal, kemudian kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan melakukan install ulang. Apabila hard disk sudah pasti normal namun masih terjadi blue screen, kita coba melakukan format pada hard disk, yaitu pada sistem drive C. Kita lakukan format, selanjutnya kita install ulang. Biasanya blue screen juga bisa diakibatkan karena sistemnya yang rusak, seperti misalkan terjadi crash pada sistem sehingga Windows tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan mengakibatkan blue screen. Apabila hard disk sudah kita cek, kemudian kita sudah lakukan install ulang, biasanya keumumannya akan normal. Namun apabila masih ditemukan blue screen, kita juga bisa cek pada motherboard. Kemungkinan kerusakan ada pada motherboard, yaitu bisa saja terjadi rusak di chipset VGA ataupun di prosesor. Untuk kondisi semacam ini, maka yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengganti motherboard tersebut.
karena untuk motherboard kemungkinan bisa diservis itu sangat sulit ya. Hanya beberapa kerusakan saja yang bisa diservis. Untuk kerusakan yang parah maka lebih baik diganti, seperti itu. Permasalahan blue screen lebih banyak diakibatkan karena kegagalan pada sistem hardware, sehingga setelah kita melakukan perbaikan pada hardware yang bermasalah, keumumannya permasalahan tersebut akan terselesaikan, seperti itu. Dan apabila nanti terdapat kebingungan atau mungkin perlu diskusi dan lain sebagainya, bisa dicantumkan di kolom komentar. Apabila bisa saya jawab, maka akan saya jawab, dan apabila mungkin belum menemukan solusinya, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.